Izin memperkenalkan diri, saya Abella Juliana dari Akuntansi Perpajakan kelas 4A. Pertemuan sebelumnya sudah dipelajari akuntansi perolehan lahan, akuntansi pembibitan, akuntansi penanaman, akuntansi perawatan, baik yang dilakukan ketika tanaman kelapa sawit tersebut belum menghasilkan, maupun tanaman kelapa sawit tersebut sudah menghasilkan. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai akuntansi pemanenan dan akuntansi produksi kelapa sawit. Yang pertama yaitu akuntansi pemanenan. Panen adalah pemotongan tandan buah segar dari pohon sampai dengan pengangkutan ke pabrik yang meliputi kegiatan pemotongan tandan buah segar, pengutipan brondolan, pemotongan pelepah, pengangkutan hasil ke TPH atau tempat pengumpulan hasil, dan pengangkutan hasil ke pabrik. Secara umum, kelapa sawit dapat dipanen pada umur 3,5 tahun dari masa pemanenan atau penanaman, tergantung mutu perawatan yang diberikan dan jenis varietas yang ditanam. Pemanenan yang terlalu muda mengakibatkan sedikitnya kelapa sawit yang dihasilkan dari pemanenan. Yang terlalu tua akan menyebabkan buah segera membusuk. Selanjutnya yaitu sistem panen. Standar panen yang digunakan antara satu perusahaan dan perusahaan lain kemungkinan berbeda. Tandan buah matang minimal harus memiliki 5 brondolan di piringan pertanda buah siap panen. Jadi kalau ada buah yang jatuh di bawah pohon minimal 5, berarti tandan buah tersebut siap dipanen. Itu salah satu cirinya bahwa tandan buah segar itu siap dipanen. Pelepah yang ditunas dipotong menjadi 3 bagian dan disusun rapi pada gawangan mati. Tandan buah segar dan brondolan disusun rapi di tempat pengumpulan hasil untuk pengangkutan ke pabrik. Tangkai buah dipotong menyerupai huruf V. Selanjutnya prosedur pemanenan kelapa sawit dimulai dari perontokan, pengangkutan, penggilingan, ekstraksi, dan pemurnian. Pemanenan itu adalah perontokan dan pengangkutan. Artinya, dari buah di pohon sampai diangkut ke pabrik itu termasuk pemanenan. Kemudian, biaya-biaya yang muncul ketika proses pemanenan kelapa sawit meliputi biaya tenaga kerja, udah pasti langsung, kemudian biaya transportasi atau tenaga kerja untuk panennya, kemudian transportasi dari mengangkut tandan buah segar dari kebun sampai ke pabrik, itu termasuk panen. Biaya peralatan panen mulai dari sarung tangan, helm, dan sebagainya. Kemudian biaya perawatan tanaman yang menghasilkan. Ini beberapa identifikasi yang kemungkinan muncul pada saat proses pemanenan kelapa sawit. Biaya peralatan panen dan perawatan tanaman menghasilkan umumnya dibebankan di tahun berjalan saja karena nilainya tidak material. Kemudian selanjutnya bagaimana akuntansi pemanenan? Jadi semua biaya yang terkait dengan proses panen dibebankan pada periode berjalan. Kemudian aset biologis yang dihasilkan dari proses panen diakui pada nilai wajarnya dikurangi dengan biaya penjualan pada tanggal panen. Jadi, biaya-biaya yang timbul pada saat proses panen dibebankan pada tahun berjalan. Contohnya, biaya tenaga kerja, jumlahnya itu beban upah pada kas atau bank. Kemudian biaya transportasi, jumlahnya biaya transportasi atau biaya BBM pada persediaan BBM. Kemudian perlengkapan panen, jurnalnya beban perlengkapan pada perlengkapan. Tapi pada saat perusahaan membeli BBM, jurnalnya persediaan BBM pada kas atau bank atau utang. Tandan buah segar yang dihasilkan akibat proses panen diakui sebagai persediaan tandan buah segar pada pendapatan yang belum direalisasi. Nilainya sebesar nilai wajarnya dikurangi biaya penjualan. Nah, nilai wajarnya ini yaitu
Kalau harga per kilo kita beli TBS di tempat umum per kilonya, itu adalah nilai wajarnya. Selanjutnya yaitu akuntansi produksi kelapa sawit. Jadi, bagaimana pencatatannya selama proses produksi kelapa sawit? Ini adalah alur bagaimana kelapa sawit diproses, mulai dari tandan buah segar sampai CPO sebagai produk dari tandan buah segar. CPO inilah yang akan diproses menjadi produk-produk kemasan seperti minyak goreng dan sebagainya. Prosesnya yaitu mulai dari tandan buah segar diterima di pabrik, maka akan dilakukan proses sterilisasi. Akan diproses di mesin bantingan sehingga akan memisahkan antara tandan buah kosong dan buah sawit. Yang lebih sederhana, ketika terpisah, maka tandan buah kosong akan menjadi limbah cair yang akan digunakan untuk pemupukan tanaman. Buah sawit akan dilakukan proses pengepresan. Setelah dipres, akan ketemu CPO kotor, buih sawit, dan serat. Nah, CPO kotor akan dilakukan proses penjernihan, maka akan ketemu CPO bersih. Kemudian nanti ada limbah cair yang dihasilkan yang akan diendingkan menjadi pupuk atau yang berbahaya akan dibuang sesuai dengan ketentuan pemerintah. Nah, serat sawit yang dihasilkan akan digunakan sebagai bahan bakar. Selanjutnya biji sawitnya akan dipecah dan menjadi palm kernel dan cengkehnya akan dibakar. Nah, inilah proses dari produksi dari kelapa sawit. Akuntansi produksi kelapa sawit bertujuan mengumpulkan seluruh biaya yang dikeluarkan selama proses produksi untuk memberikan informasi yang relevan dan andal tentang harga pokok produksi di setiap tahap proses produksi. Informasi dari akuntansi produksi kelapa sawit akan menghasilkan harga pokok produksi yang digunakan untuk mengendalikan dari cost atau biaya produksinya. Selanjutnya, akuntansi produksi kelapa sawit mengikuti alur akuntansi biaya proses. Seluruh biaya yang dilakukan selama proses produksi diklasifikasikan menjadi 4, yaitu ada biaya bahan baku yang berupa tandan buah segar, biaya tenaga kerja langsung atau upah dari tenaga kerja pemrosesan di pabrik kelapa sawit, biaya bahan penolong, dan biaya overhead pabrik. Di dalam lingkungan sistem informasi akuntansi yang serba terkomputerisasi, sistem akuntansi akan dapat secara tepat menangkap setiap biaya produksi yang dikeluarkan. Ini adalah jurnal proses produksinya. Barang dalam proses, biaya bahan baku pada persediaan tandan buah segar, yaitu ketika tandan buah segar masuk ke proses produksi. Kemudian BDP, biaya tenaga kerja langsung pada kas atau bank untuk mencatat biaya upah. Lalu BDP, biaya bahan penolong pada persediaan bahan penolong. Dan yang terakhir yaitu BDP, biaya overhead pabrik pada persediaan overhead pabrik atau dan lain-lain yang digunakan persediaannya itu persediaan yang digunakan selama proses produksi. Selanjutnya yaitu jurnal proses produksi, pengakuan persediaan barang jadi. Jurnalnya persediaan barang jadi berupa CPO pada BDP, biaya bahan baku, BDP biaya tenaga kerja langsung, BDP biaya bahan penolong, BDP biaya overhead pabrik. Ketika di akhir tahun, ada pengakuan persediaan dalam proses akhir tahun terkait dengan produk-produk CPO yang belum jadi sampai dengan tanggal 31 Desember berupa persediaan barang dalam proses pada BDP, biaya bahan baku, BDP biaya tenaga kerja langsung, BDP biaya bahan penolong, dan BDP biaya overhead pabrik.
Untuk jurnal penjualan barang jadi, yaitu bank atau piutang pada penjualan, beban pokok penjualan pada persediaan barang jadi. Itulah penjelasan mengenai akuntansi pemanenan dan akuntansi produksi kelapa sawit. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.